Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta marketing yang saya hormati, saya pernah membaca suatu artikel pendek yang judulnya adalah "Saya Pelanggan yang Baik". Nah, saya nggak tahu apakah ini sebuah semacam keluhan atau sebuah pujian. Nah, isinya begini. Anda semua mengenal saya. Saya orang yang tidak pernah mengeluh. Tidak peduli dengan layanan seperti apa yang saya dapatkan. Saya akan pergi ke bank dan menunggu dengan tenang sementara teller depan saya sedang asik bergosip, sedang asik memainkan HP, dan saya tidak dipedulikannya. Kemudian saya tidak pernah repot-repot dan dia tidak bertanya apakah yang bisa dibantu. Terkadang seseorang datang di belakang saya, tapi malah dilayani lebih dulu sebelum saya. Tapi saya tidak pernah mengeluh dan saya hanya menunggu. Dan ketika suatu waktu saya di sebuah toko dan di situ ada seorang pramuniaga yang sombong dan marah-marah di toko. Karena saya hanya melihat-lihat saya sebentar. Tapi saya tetap sopan mungkin, dan saya tidak pernah membalas kekerasan yang dilakukan atau kemarahan tersebut. Saya tidak pernah mengomel, saya tidak pernah mengkritik, dan saya tidak akan bermimpi untuk membuat satu keributan di depan umum terkait dengan mungkin pelayanan yang tidak baik dari suatu pelayanan tersebut. Dan saya akan memberitahu Anda siapa saya. Nah, ketika saya didorong terlalu jauh dan mendapatkan pelayanan yang makin buruk, saya hanya akan membawa bisnis saya ke tempat lain di mana mereka yang cukup pintar untuk mempekerjakan karyawannya, mempekerjakan orang-orangnya untuk menghargai pelanggan yang baik seperti saya ini. Yang membuat siapapun pasti keluar dari bisnis tersebut. Saya tertawa ketika saya melihat Anda dengan panik menghabiskan uang Anda begitu banyak untuk pemasang iklan, untuk mendapatkan banyak pelanggan, dan seterusnya. Bahkan untuk mengajak saya kembali ke perusahaan Anda. Ketika Anda bisa membuat saya dengan beberapa kata yang baik, dengan senyum, dengan beberapa pelayanan yang baik. Nah, rekan-rekan pencinta marketing, itu sekelumit cerita bahwa memang kita lihat bahwa di dunia ini, di sekitar kita ini, banyak pelanggan baik yang seperti ini. Mereka tidak pernah mengeluh, bahkan jika mereka kesal, mereka tidak membuat masalah. Mereka tetap sopan, mereka tetap diam. Tetapi mereka pergi begitu saja. Pergi dengan diam-diam dan untuk selamanya. Tidak akan kembali ke perusahaan. Nah, di dalam era persaingan global yang makin ketat ini, perusahaan harusnya semakin mampu untuk menjaga pelanggannya. Utamanya pelanggan yang diam-diam pergi. Karena itu akan merupakan kerugian bagi perusahaan ketika mereka kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, mereka harus berusaha untuk tidak ada kompromi untuk kepuasan pelanggan. Itu wajib. Nah, perusahaan harus maksimalkan upaya untuk mengatasi keluhan pelanggan dengan membuat sistem manajemen yang profesional, manajemen keluhan yang profesional. Nah, saat ini banyak perusahaan yang memiliki pemahaman yang tidak memadai, yang kurang baik tentang keluhan pelanggan. Dikiranya semua berjalan ya normal-normal saja, tidak ada keluhan ini atau biasa-biasa aja, padahal mereka tidak menggali sebenarnya apa yang ada di pelanggan. Bahkan banyak manajer puncak yang mempromosikan bagaimana menyenangkan loyalitas pelanggan, bagaimana membuat kepuasan pelanggan, tapi itu hanya lip service saja.
Tapi kenyataannya, walaupun mereka melakukan iklan dan segala macam, tapi ternyata pelanggannya juga makin berkurang juga. Nah, lalu seperti apa pelanggan yang tidak puas tersebut? Kemudian mereka akan melakukan apa terhadap perusahaan? Nah, apa yang mendorong, apa yang menjadi faktor atau pertimbangan pelanggan tersebut tidak melakukan keluhannya atau tidak melakukan keluhan? Itu biasanya ada antara lain mungkin biaya keluhan yang cukup tinggi atau waktunya nggak ada sehingga pelanggan udahlah dari repot-repot ngeluh ini mending ya pergi saja gitu. Atau mungkin juga dia merasa bahwa manfaat keluhan tidak ada. Sudah mengeluh 2 kali, 3 kali tapi tidak ada tindak lanjut saja. Atau mungkin atribut produk yang tidak sesuai. Dijanjikan KW1 tapi barangnya KW3 misalnya. Atau mungkin ada komitmen-komitmen lain yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan yang dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika pelanggan tadi mengeluh atau pelanggan kecewa, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, mereka mungkin saja akan beralih atau berganti merek atau keluar dari pasar atau pindah dari perusahaan lain. Atau mungkin mereka akan terlibat dalam komunikasi negatif dari mulut ke mulut, karena kita tahu bahwa pelanggan itu pastinya memiliki rekan kerja atau memiliki suatu komunitas atau memiliki grup yang akan dia sampaikan dari mulut ke mulut sehingga itu akan merugikan perusahaan tersebut sendiri. Atau mungkin dia tetap membeli walaupun dia tidak puas. Tapi di era global ini memangnya ada ya perusahaan yang masih monopoli ya. Hampir semua sudah dalam persaingan ketat. Atau mungkin juga dia mengeluh kepada perusahaan atau dia mengeluh kepada lembaga misalnya lembaga perlindungan konsumen dan seterusnya. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi keluhan pelanggan, perusahaan itu harus dapat mengukur atau dapat mengetahui sejauh mana sejauh mana tingkat kepuasan pelanggannya atau konsumennya tersebut. Nah, kalau tidak diukur kita akan tidak bisa tahu sejauh mana hasilnya tersebut. Nah, untuk berbicara mau pengukuran ini, itu tentunya melibatkan sumber informasi yang luas. Artinya mengukur kepuasan pelanggan itu merupakan program yang terintegrasi, bukan dilakukan oleh satu bagian saja. Artinya semua bagian dalam perusahaan dilibatkan semua. Karena yang diukur itu bisa aja ada matrik yang melibatkan ukuran terkait dengan misalnya bagaimana loyalitas, bagaimana nilai pelanggan, dan beberapa ukuran lain terkait dengan kepuasan pelanggan yang terkait tentunya dengan dengan perilaku pelanggan tersebut. Nah, kepuasan pelanggan itu berkaitan dengan perilaku pelanggan atau perilaku konsumen. Nah, secara keseluruhan. Penggunaan beberapa ukuran juga kepuasan juga harus bisa diverifikasi, harus ada integritas atau datanya akurat gitu. Nah, dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan itu ada banyak metode yang bisa dilakukan. Salah satunya menarik sini adalah metode MUSA. MUSA itu singkatan dari Multi Criteria Satisfaction Analysis. Nah, metode MUSA ini dia mengembangkan atau mengukur atau menganalisis kepuasan pelanggan dengan banyak kriteria-kriteria yang dilakukan dalamnya. Nah, tujuan utamanya adalah bagaimana menggambarkan metode MUSA tersebut sehingga dia terintegrasi dalam program pengukuran kepuasan pelanggan. Ada juga metode lainnya, mungkin mirip dengan MUSA ini, yaitu MCDA misalnya, singkatan dari Multi Criteria Decision Analysis. Itu sebuah analisa keputusan yang juga multi kriteria yang dikembangkan sebagai alat bantu daripada teknik asesmen risiko. Nah, itu yang mengembangkan dalam manajemen risiko. Nah, terkait dengan MUSA tadi, itu ada 4 langkah yang bisa dilakukan, yaitu pertama adalah lakukan analisa pendahuluan. Nah, di sini kita mengacu pada penentuan kira-kira masalah apa yang akan kita analisis. Kita akan tajam kepada banyak keluhan-keluhan yang akan prioritas tinggi untuk dikeluhkan oleh pelanggan. Nah, ini juga terdiri dari bagaimana perilaku pelanggan awal, bagaimana masalah lingkungan pasar, dan bagaimana sudut pandang umum pelanggan,
dan bagaimana produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Nah, langkah keduanya kita menyiapkan kuesioner atau dan untuk persyaratan kita lakukan survei. Nah, tentunya kuesioner ini itu disiapkan berdasarkan tadi langkah pertama tadi, di mana kita awalnya udah menyiapkan kriteria-kriteria apa yang akan kita lakukan survei tersebut. Nah, kemudian ketiga adalah kita melakukan analisis data yang sudah masuk, sudah terkumpul, sudah diuji keabsahan data tersebut, kita analisa dan kita bisa menggunakan banyak metode, bisa metode kuantitatif atau kualitatif. Nah, terkait metode kuantitatif kita bisa menggunakan metode statistik, bisa gunakan deskriptif, bisa non parametrik, bisa menggunakan analisa korelasi, bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Nah, Musa ini juga selanjutnya dia mencakup pada analisa bagaimana segmentasi dari pelanggan, bagaimana karakteristik daripada pelanggan dan seterusnya. Langkah terakhir adalah yang keempat adalah hasilnya. Nah, kita harus bisa merunutkan hasil tersebut, tentunya dengan akurasi hasil pengujian juga, sehingga kita bisa mempresentasikan, kemudian kita bisa menentukan upaya-upaya perbaikan yang kita lakukan. Nah, tentunya analisa kepuasan pelanggan ini itu tidak terlepas daripada perilaku konsumen. Nah, pada analisa pada perilaku konsumen itu banyak yang bisa kita gali, misalnya bagaimana kebutuhan dan motivasi pelanggan, bagaimana kepedulian pelanggan, bagaimana konsep diri pelanggan, bagaimana mengelola informasi, bagaimana kita mengetahui persepsi pelanggan dan seterusnya. Nah, untuk consumer behavior atau perilaku pelanggan ini mungkin perlu dibahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.